Saja kurang terima, tapi ada lagi topangan dari Bosbek Fazulayev. Harus berjuang Marcelo Ferdinand, lagi terhenti. Ya, ada hadangan tadi dari Guriev. Dua lagi dari sang wingback Uzbekistan, berikan bola menuju area sentral, gagal tadi. Abdi Rahmatov. Rahman Aliyev, Abdi Rahmatov mendapatkan engagement hadangan dari Ivan Yanar. Ya, betul memang bola untuk Indonesia. Atraksi di tribun begitu luar biasa, chants, nyanyian, sorakan dari para supporter Garuda Qatar dan pecinta sepak bola Indonesia yang hadir di Stadion Bin Khalifa yang sudah seperti kandang sendiri bagi pasukan Indonesia U23. Gagal tadi Nakanco, masih ada Ian yang tapi belum mampu dilewati. Peluang kali ini, bola yang sangat cantik, saat terjatuh dengan sebuah sepakan yang berbahaya. Odilov, hampir saja. Ya, kita lihat bagaimana kembali serangan yang begitu berbahaya dari Uzbekistan. Berawal dari umpan yang tadi dilepaskan oleh Kosimov yang nyaris saja memberikan ancaman serius di gawang Kathmandu. Uzbek Kosimov tadi diberikan umpan terukur kepada Odilov. Kali ini tekanan lagi dirasa oleh pasukan Garuda Muda. Bosbek Fazulayev sedang penjuru, gagal lewati first defender tadi. Coba beraksi dari Abdul Qadir Pisanov. Masih ada kesempatan bagi pasukan Garuda. Kelis Royer lempar ke dalam bagi Garuda Muda, Rio Fahmi. Serangan balik cepat dari Indonesia lewat aksi Witan Sulaiman. Saya memang supportnya agak terlambat tadi ya. Dia masih sendirian harus menghadapi tidak hanya 2-3 pemain dari Uzbekistan, sementara rekan-rekannya masih ada di belakang. Ya, ini adalah bagaimana kemudian Indonesia bisa menciptakan situasi serangan balik yang begitu cepat ya. Ini yang harus dilakukan memang. Tendangan sudut dari side play, luar bagi Garuda Muda. Harapkan dengan berbuah manis, ditahan pendek tadi. Kembali aksi dari Witan Sulaiman. Ada defleksi tadi, mudah bisa diamankan oleh Abdul Rauf Guriev. Dan sangat baik kali ada satu kesempatan clearance yang sangat baik tadi dan harus ada foul. Nah, Tajil langsung diberikan kartu kuning setelah menjatuhkan Kosimov. Ya, ini kecepatan dari serangan balik yang dimiliki oleh Uzbekistan dan ya. Kalau saja tadi Nathan tidak melakukan sliding, tidak melakukan tackling terhadap pemain Uzbekistan, saya pikir ini situasinya akan sangat berbahaya bagi lini pertahanan Indonesia. Sangat cepat pergerakan bola, umpan cantik dari Fazulayev dimanfaatkan oleh Kosimov. Harus ada hadangan yang dilakukan Nathan Joe dan juga konsep bersama dari Sawi. Mereka layangkan kepada pemain Uzbekistan dan ada red card yang dirasa. Ya, memang serangan balik ya antar aspek yang dimiliki oleh Uzbekistan ini begitu cepat ya. Mereka memiliki pemain-pemain yang sanggup untuk bisa membeli bola, melakukan soloran seperti tadi yang diperlihatkan oleh Uzbek Kosimov. Kedua pelatih memanfaatkan mini break ini ketika ada perawatan kepada Kosimov bagi Sintayong memanggil lapangan sana karena memang ketika selamat datang dari depan ya, yang ada di trotoar boleh duduk biar yang baru datang juga bisa nonton bareng sama kita ya. Nah, monggo. Binara. dengan
harapan bisa menutup celah dari serangan balik, karena sejauh ini counter attack dengan adanya ruang yang tercipta di sisi play, karena kedua wingback dari Uzbekistan barangkali naik sangat tinggi, begitu progresif. Ini celah yang tadi dimanfaatkan Witan dalam dua kesempatan bahkan dari dua area yang berbeda. Betul. Cuma saya ini belum diimbangi dengan kecepatan pemain-pemain Indonesia lainnya ya. Ketika Witan sudah bisa melepaskan diri untuk kemudian masuk ke area pertahanan dari Uzbekistan, beberapa pemain Indonesia memang beberapa langkah di belakang. Ini yang mungkin agak menyulitkan bagi Kembali satu aksi yang begitu mengancam dan inilah bukti bahwa memang kembali betapa dahsyatnya 4-5 pemain dengan tipikal mereka yang dimiliki oleh Uzbekistan, terutama penampilan dari Koshimov, Faizullayev dan juga Odilov yang sejauh ini begitu memberikan tantangan tersendiri bagi Ferrari dan juga Rizky Ridho serta Yusuf Hobnar. Abdurrauf Koryev bagi Uzbekistan ini juga cerdik karena dia bergerak untuk memancing, membuka zona pertahanan dari tim Garuda Muda untuk bisa masuk ke perangkap mereka. Ya. Kembali tidak ada tendensi mereka terburu-buru, sangat tenang mencari situasi yang tepat, coba melibatkan penjaga gawang Nematov juga untuk build up-nya, juga untuk bisa memancing pergerakan para pemain dari Garuda untuk meninggalkan posnya, dan kemudian ketika engagement tercipta maka space ada. Ketika dua pemain seperti ini naik, Marcelino Ferdinand dan Nathan Cho, passing dari para pemain Uzbekistan akan dijalankan dan bisa mengekspos akhir seperti apa. Kali ini pressure juga mengganggu, untuk terbuka disajikan oleh Uzbek Koshimov, hampir saja membuat khawatir Hernando Ali. Inilah kesalahan kecil ini yang tadi dilakukan oleh Pratama Arhan. Lepas kontrolnya kemudian bisa dicuri dengan kecepatan para pemain Uzbekistan, dan ketika celah untuk melepaskan tendangan terbuka bagi pemain Uzbekistan, mereka langsung melakukan shooting. Dan kita lihat bagaimana kemudian Hernando Ali juga ya harus dibantu juga ya, beruntung karena bola masih menyamping di sisi kiri. Kembali ancaman yang serius di gawang Indonesia. Nathan Cho bergerak menggiring bola, coba memulai skema serangan bagi Garuda Muda. Marcelino Ferdinand, Hobnar, dan Faizullayev begitu agresif tanpa bola, membuat kesalahan demi kesalahan tercipta dari passing game yang belum mampu dijalankan dengan baik oleh pasukan Garuda Muda. Back pass tadi mengamankan situasi di zona pertahanan dari Indonesia U23. Hernando Ali, Hobnar, sangat riskan tapi baik tadi aksi dari Yana. Nathan Cho datang berbahaya, coba melepaskan diri tadi. Perlawanan Sananta dihadang oleh Rahim Jonov Azatbek. Setelah dari Witan juga masih terbaca oleh Azatbek. Bisa mendekati area 16 dari Uzbekistan, dan kemudian kita bisa menebak apa yang harus dilakukan oleh Pratama Arhan dalam situasi seperti ini. Ya, walaupun memang masih agak jauh ya, tapi paling tidak itu bisa memberikan sebuah peluang bagi Indonesia di saat pressure yang begitu tinggi, tekanan yang begitu kuat dilakukan terus-menerus oleh pemain Uzbekistan. Aksi dari Hobnar tadi, Nathan Cho, Ivan Yana kali ini bagi Indonesia U23. Ferrari pendek kepada Yana, salah umpan dan juga kredit lagi-lagi harus diberikan kepada Uzbekistan. Mereka memberikan pressure yang sangat tepat sejauh ini. Tidak sama sekali bisa nyaman tampil para pemain Garuda Muda. Intercept yang cerdik dari Ferrari, satu kali hampir sebuah ancaman, tapi lagi-lagi Hobnar bisa menutup zona pertahanan tadi setelah ada kesempatan bagi Kojiman Erkinov. Nathan Cho lagi terhadang, double lagi sangat baik, berbuah ruang bagi Kojiman Erkinov. Pan yang disajikan tadi tidak mampu memanfaatkan. Marcelino Ferdinand, wow, Faizullayev, Salah saja Marcelino. Dan inilah kita lihat bagaimana pressing yang ternyata dilakukan oleh
Uzbekistan ini betul-betul mengganggu konsentrasi para pemain Indonesia. Bola mudah sekali hilang tadi ya, beberapa kali kita lihat dan ini harus dikoreksi. Gagal kali ini satu gerakan dari Faizul tadi. Valiana harus juga sabar para pemain Garuda Muda. Ini lawan yang level kesulitannya luar biasa dihadapi. Lawan yang punya reputasi dan juga prestasi di ajang ini. Kesenandoyo. Iya, ini rangkaian Piala Asia U23 Uzbekistan. Apa yang dicatat mereka memang sangat dalam 3 edisi terakhir mereka sangat luar biasa. Ya, edisi Piala Asia U23 2018, 2022 dan pada saat ini. Bogdan Marcelino Ferdinand berikan bola kepada Nathan Joe, lebarkan ke sisi kanan, disambut kembali bola apik dari Fajar Fatur Rahman tadi. Ferrari kembali kepada Rizky Ridho. Nathan Joe menerimanya dengan sebuah turn tadi. Bogdan di sisi kiri bergerak Marcelino Ferdinand kali ini terus dijawab oleh Wakil Kuno Pasar Back Dari para Indonesia. Teknika dari Marcelino tadi. ya. Dia sengaja menunggu agar kemudian pemain Uzbekistan melakukan intercept dan kita lihat tadi bagaimana bola akhirnya itu keluar. Disambut gemuruh dari tribun Kim Khalifa. Saat lagi Ahan sepertinya akan melepaskan lemparan trademarknya yang diharapkan bisa mengancam. Perhatikan upaya dari Fajar Rahman yang disajikan berdua. Dari gawang dari Uzbekistan, Nematov. Dalam situasi kayak ini nggak ada gangguan yang kemudian boleh dilakukan terhadap penjaga gawang. Ya, ada Ramadan Sananta ya. Dan nampaknya tadi beradu dengan Nematov. Nematov coba menyambut bola beradu tadi dengan Ramadan Sananta dan sepertinya jalan gawang Abdul Fahim Nematov membutuhkan perawatan di sisi lapangan. Terlihat bagaimana kedua pelatih masih terus mencermati apa yang bisa diperbaiki di laga kali ini bagi pasukan yang tentunya sangat berambisi seperti Garuda Muda untuk lagi menciptakan result kejutan dan lagi ada mini break yang bisa dimanfaatkan Sinteyong untuk bisa meneriakan instruksi bagi Gianer, bagi Nathan Chuaon seperti bagaimana lapangan tengah ini menjadi perhatian karena terus saja didominasi oleh Abdurauf Boriev dan pasukan dari Uzbekistan U23. Iya, Adi memang dalam 20 menit pertama ini, 24 menit pada saat ini Indonesia tampaknya sudah mulai bisa ya keluar dari tekanan, tapi apapun bahwa Uzbekistan terus memberikan satu tekanan yang sangat luar biasa ya, walaupun kita kemudian sudah bisa melepaskan tekanan kemudian melakukan beberapa kali serangan, ini terlihat juga belum begitu efektif, tapi paling tidak ada tekanan yang bisa diberikan oleh para pemain Indonesia di area pertahanan dari Uzbekistan. Kembali coba merangkai ke kanan Abdurauf Boriev. Gavranoff berubah pemikiran tadi, kembali akan beraksi dengan Abdurauf Boriev. Erkinov di sisi kiri, Zafar Murad Abdi Rahmatov. Satu umpan jari coba mengambil pertahanan dari Garuda Muda, tapi masih belum mampu untuk bisa mengganggu konsentrasi dari Hernando Ali. Ya, lain tidak terlalu pelan, tapi situasi ini tetap berbahaya karena begitu leluasa tadi kita lihat bagaimana Odilov masuk di area penalti. Ivalian Witan Sulaiman kali ini di area sentral melibatkan Ramadan Sananta. Dari keputusan dari wasit
harus seperti di dalam tadi kontak tercipta, tapi Shen Yin Hao hanya memberikan tendangan bebas yang sepertinya akan direviewkan oleh VAR, dan di ruang VAR ada Sivakor Tudong. Kalau di sana tadi kontaknya di dalam, Nah ini dilakukan di dalam. Iya. Walaupun sebagian kaki dari Witan Sulaiman masih berada di luar kotak penalti. Itu yang dilihat oleh wasit ya. Betul. Pada saat Witan masih Iya. atau sebagian dari kaki Witan ini ada di luar kotak penalti. VAR akan bekerja. Sivakor Tudong Iya. apakah akan memberikan masukan bagi wasit utama Shen Yin Hao? Karena kalau kita lihat dari tayangan ulang tadi, ada kesalahan yang jelas terjadi dari call referee Iya. on pitch call-nya keliru kan? Ya, tapi sejauh ini kita belum melihat ada call ya. Untuk melihat VAR dan wasit sepertinya memang tetap pada keputusannya bahwa pelanggaran yang dilakukan masih berada di luar kotak penalti dan Dia ini akan menjadi tempat terbaik Indonesia tunggu apakah dia akan peluang itu berbagian dari penalti. Ya, kalau tersentuh di situ juga bukan sebuah pelanggaran yang menuju dengan tendangan penalti. Ya, sehingga membuat Witan terjatuh sliding Ya. ya kayak di sini dilakukan di dalam kotak penalti. Betul. Pada saat kita juga sebenarnya sudah melangkah ke kotak penalti. Ya. Cerdikan juga dari Witan, gerak begitu luar biasa. Referee Shen Yin Hao tidak bisa mengambil lihat. Wow, satu keadaan Tom Ford akan dibahas begitu panjang karena tadi. Oh, penalti. Ya, Satu keputusan yang dia merugikan tentunya ya, buat Indonesia. Karena tadi wasit sebenarnya juga sudah menunjuk sebuah titik walaupun di luar kotak penalti dan bersiap untuk melakukan tendangan penalti, tapi rupanya call dari VAR ya, menunjukkan bahwa iya ada perubahan keputusan bahwa ternyata Leslie ngomong. iya berarti memang bukan pelanggaran. Pasti tidak melihat itu sebagai pelanggaran, makanya kemudian dilakukan drop bola nih. Shen Yin Hao tadi memberikan Iya. free kick, kemudian ada dia cek possible penalty. Kalau kita melihat tayangan ulangnya tadi, kontak terjadi di dalam, Witan terjatuh di luar. Tapi kemudian justru dilanjutkan dengan sebuah drop ball. Menjadi satu lagi talking point yang begitu menarik dalam kali ini, keputusan dari Shen Yin Hao yang dibantu oleh VAR referee Sivakor Tudong. Dan itu penalti bagi Garuda Muda. Dia coba berjibaku di lapangan tengah, dibantu oleh Fajar Fatur Rahman. Kali ini tekanan kembali digulirkan oleh Abdurrahmanov. Erkinov, Faizul Yaftali, Abdurrahmanov. Ada space yang ditinggalkan, ada space yang membuat pemain Uzbekistan leluasa melakukan tendangan. Adi, kita lihat di sini. Iya, kosong. Ada Marcelino tapi sudah terlambat. Ya, walaupun dia datang tadi untuk melakukan marking tapi sudah terlambat, sehingga main Uzbekistan bisa leluasa. Kita lihat bagaimana bunyi ya. Ya. Tadi memang menjadi salah satu Iya. penampilan yang paling baik bagi Uzbekistan di lapangan tengah. Abdullah Koryas. Ya, beruntung bola terkena Mistar. Jalurkan untuk Dafranov. Pemain bertahan Dafranov dapatkan
kartu kuning tadi dengan kontak yang terjadi antara dirinya dengan Witan sepertinya. Sudah bebas didapat oleh Uzbekistan di kembali area yang cukup berbahaya dengan sisa waktu kurang dari 15 menit tersisa di laga persaingan babak pertama partai semifinal AFC U23 Asian Cup yang berlangsung di Qatar. Burung dari stadion Bin Khalifa, suasana karnaval tersaji dari dukungan yang sensasional dari Garuda Qatar dan juga pencipta sepak bola Indonesia yang hadir langsung di Bin Khalifa. Kali ini Faizullayev bersiap juga dengan Rahman Aliyev, dua bintang dari Liga Rusia, Kazan dan juga CSKA Moskva terhadap bola bagi Uzbekistan. Bola dari Faizullayev, Fernando Ari. Anggapan yang kurang lengket tadi ya, berbahaya juga. Beruntung tidak ada pemain Uzbekistan yang tadi dekat dengan bola yang lepas dari tangkapan Fernando Ari. Benar harus berhati-hati dan kasih pada Fernando Ari. Ball in the pressure dari Kosimov. Oh. Di bagian Ya, senang di bagian. Dia mengambil rekan-rekan yang bergerak ya. Ferrari berikan lagi pada Hernando Ari. Sepakat dari Hernando Ari yang berbuah tekanan dari Eskildo. Tentunya dari Fajar Fatul Rahman berikan kepada Marcelo Ferdinand. Sambil dari Giannan ditopang oleh Witan, berhasil lagi Nathan Joe. Lebarkan ke sisi kiri ada Yusuf Hopper kali ini. Lalu Ivan zona sentral. Ferrari sangat baik bagaimana kontrol bola dari Marcelino Ferdinand, tapi yang begitu istimewa bagi pasukan Garuda Muda. Rido switch play ke sisi kiri. Oh iya. Dengan double up yang sangat baik tadi, Susanov kembali mampu mengcover, bantu rekannya Rahim Janov. Ya, kembali ada kesempatan bagi Indonesia. Barang ke dalam yang pastinya akan kembali dimanfaatkan oleh Pratama Arhan. Kesempatan untuk memberikan tekanan di area 16 dari Uzbekistan. Mampu dihalau. Marcelo Ferdinand gagal juga bisa memberikan ancaman berikutnya. Lagi keluar bagi Pratama Arhan. Bagus, satu kesempatan berikan bola berbahaya. Sebagai antisipasi Arhan. Sama dan Kanada pada menjaga gawang. Ternyata langsung terjatuh tadi dengan adanya obstruksi dari Ramadan Sanata. Dia umpan dari Arhan yang hampir saja bisa dimanfaatkan oleh Ferrari. Nathan Joe sudah mendapatkan kartu kuning di laga ini. Nelatov sedikit berlama-lama harus tentunya segera melepaskan bola. Sisi kiri Abdurrahmanov. Rahman Aliyev kali ini memang sangat terasa peran dari Rahman Aliyev dan juga Faizullayev di lini kedua bagi Uzbekistan. Apalagi Husanov
dengan pengalamannya di Liga Prancis beredar ke Lens. Kembali Rahman Aliyah kembali dengan space tercipta. Harus ada engagement dari para pemain Indonesia untuk terbebas tadi. Rahman Aliyah bisa pindah bola ke sisi kiri. Ulang lagi bagi Akilov. Untung bagi Diana dan keluarga muda. Kali bola dari Akilov tadi tidak sempurna. Kontrolnya terlepas. Ini tetap saja situasinya sangat berbahaya, ini sangat rawan bagi pertahanan Indonesia. Fazulaya. Akilov menyambut lompatan yang dia berikan. Iya, lagi-lagi keleluasaan yang didapat main Uzbekistan ini membuat mereka begitu banyak mendapatkan peluang. Adi, kita lihat tidak ada perhatian yang lebih diberikan kepada Edkinot ya, sehingga dia begitu luas tadi melakukan training. Wow, itu bisa bahaya dari Uzbekistan. Tadi dari Rosimov tidak mampu dicapai oleh Edkinot. Ya, kita lihat juga ketika Muhammad Ferrari ya, yang sengaja mendiamkan bola tersebut. Ini bukti dia tidak panik tadi. Ya. Dia begitu tenang. Karena bola hanya melintas di depannya saja. Kembali laju ke kanan, begitu dahsyat. Harus fokus dan kuat dalam bertahan pasukan Garuda Muda. Hoshimov. Balik bola yang begitu mengancam. Dari Abdullah Sporia kembali. Ferrari tadi masih mampu melakukan blocking dengan baik. Oh, jelas pelanggaran. Dan Ramadan Sananta. Ya, paling tidak Indonesia bisa sedikit menarik nafas. Ya. Kembali mengatur posisi para pemain sebelum melakukan serangan dari sebuah set piece baru saja dilakukan, tapi ya bola dapat dikuasai oleh penjaga gawang Abdul Fakir Nematov. Abdullah Foriev, flow controller dari Uzbekistan, tampil sangat tenang dia. Ditopang oleh Akilov kali ini. Pemainnya bisa beroperasi di flank kiri, kanan maupun di zona sentral. Interchange para pemain Uzbekistan sejauh ini begitu cair. Fluiditas ini membuat para pemain di backline Garuda Muda terutama mengalami satu kesulitan luar biasa untuk bisa beradaptasi dan coba tampil lebih maju lagi di wilayah pertahanan dari Indonesia U23. Lemparan kendala kali ini dari Umar Ali Rahman Aliyah akan sama dengan Arhan. Satu lagi timnya meniru konsep lemparan panjang yang menjadi ciri khas dari Arhan dan pasukan Garuda Muda. Dan ini lama-lama bisa menjadi tren ya. Faizulnya tadi kembali kepada Rahman Aliyah. Umpan lagi berbahaya disambut oleh Bokar. Cukup tenang. Ulubek Hoshimov. Offside kah tadi? Tadinya berlanjut. Abbasbek Faizulaya terjatuh. Marcelino Ferdinand sedikit ragu tadi sehingga ada recovery buat Rahim Jodov Azalbek untuk bisa lagi merebut bola. Terlambat setengah langkah tadi gerakan dari Marcelino Ferdinand terhadap Azalbek. Rahim Jodov di sisi kanan coba melaju digagalkan oleh pelanggaran tadi yang dilakukan terhadap Ulubek Hoshimov. Ya, rata makan. Justru bola untuk Indonesia seperti ini. Iya, namanya pelanggaran yang dilihat wasit adalah ketika Marcelino Ferdinand sepertinya. Bukan pada saat, iya, bukan pada saat Pratama Arhan. Kita tunggu. Ya, masih ada kendala-kendala bagi Marcelino, bagi Ramadan Sananta, bagaimana di Jairun dan juga Sintayong begitu luar biasa ekspresif di touchline. Iya, iya, ternyata tendangan bebas untuk Indonesia. Ya. Bokar yang akan menjadi eksekutor tendangan bebas, berikan bola panjang kali ini, mampu dimanfaatkan oleh Ramadan Sananta. Erkinov
Abdurrauf Goriev. Dapat offside, mereka si pada menjaga gawang Abdul Fatih Nematov. Kata jauh coba menekan. Hampir menjadi kesalahan tadi, kemudian kembali tenang pada bisa jauh. Aman, luar biasa. Bagian sulit bagi dapat Sonata, masih ada Witan. Bagian kali ini. Nathan Joe. Rata Marhan. Sebuah bola jauh. Asal blok Sergio akan memberikan kartu kuning bagi Marcelo Ferdinand. Ya, ada sentuhan memang. Iya, sentuhan terjadi. Kusanov kembali ya. Dia melanggar tadi membuat terjatuh Marcelo Ferdinand. Ya, bola masih melihat ini ada pelanggaran juga di sana. Referee Sedin Hao dari Tiongkok dengan beberapa gol yang cukup menarik, termasuk juga berupa keputusan free kick dari View dengan konsekuensi penalti. Layarnya mati apa TV ini mati dong? Layarnya mati apa TV ini mati? Hah? Kayaknya seperti itu mas. Itu TV-nya di sini. Ya, bola masih melihat ini ada pelanggaran juga di sana. Referee Sedin Hao dari Tiongkok dengan beberapa gol yang cukup menarik, termasuk juga berubah keputusan free. Ya, bola masih melihat ini ada pelanggaran juga di sana. Referee Sedin Hao dari Tiongkok dengan beberapa gol yang cukup menarik, termasuk juga berubah keputusan free kick dari View dengan konsekuensi penalti, tapi juga justru ujungnya adalah drop ball. Menginterview sesuatu ini, sedang berbicara dengan referee Sedin Hao. Perhatikan apakah laga akan dilanjutkan segera. Ya. Sensasional sekali Bin Khalifa. Atmosfer yang begitu istimewa. Menyambut gol pembuka milik dari Indonesia ini. Satu peluang, satu gol. Ya, ini tentunya akan membakar fighting spirit para pemain Indonesia. Walaupun diserang bertubi-tubi, namun Indonesia masih tetap fokus, masih tetap berkonsentrasi tinggi agar kesempatan. Dia kita tadi kontak yang berjatuh. Abdul Fatih Nematov ini yang menjadi dekat ball ada penjaga gawang. Kalau tadi ada
sebutkan lagi dan itu tidak mengumpulkan bagi Garuda Muda kali ini. Shin Hao, kalau kita lihat dari video tadi, tidak ada jatuh signifikan terhadap penjaga gawang dari Uzbekistan. Namun pada waktu apakah offside yang bisa di sini? Offside yang Ramadan Sananta. Ya, kalau kita lihat dari sini, kaki ya, kaki dari Ramadan Sananta. Kaki kanan dari Ramadan Sananta. Ya, tapi di sisi lain, Tangan dari Abdul. tidak ada gangguan, ya, tidak ada gangguan untuk penjaga gawang. Hanya offside. Iya, mungkin lebih kepada Iya, offside. Offside. Dan garisnya harus Iya. naik. Betul. Terlihatkan juga Iya. pada pemirsa tentunya dengan keputusan dari ruang VAR, terus berbicara juga wasit utama Shin Hao dengan wasit VAR Singapore Purwong. Dan garisnya harus dengan betul-betul presisi ya. karena tangan juga Iya, dari tangan juga dari pemain. Iya. Harus dilihat juga dari berbagai angle yang ini juga untuk bisa menentukan karena ada tangan dan kaki dari Korea dan Ramadan Sananta yang menetapkan garis lebih dari gol dan melihat kepentingan dengan kepentingan apa yang keputusan dari VAR. Offside tadi yang menjadi keputusan. Para pendukung bisa dan harus terjadi. Lagi sebelumnya harus bersama VAR yang berpihak kepada kita dengan Joko juga dari Indonesia dan Iya, iya memang di sisi lain inilah yang tidak mengenakan ya dari sisi VAR. ya. Nah, selebrasi yang tadinya sudah dilakukan begitu gemilang Ya. akhirnya harus batal karena VAR. Pasal ada dan Uzbekistan coba membangkitkan lagi penampilan mereka sempat tersetak dengan gol yang tadi mereka sangat beruntung dianulir tadi karena ada salah dari gawang para pemain dari Uzbekistan yang menuju Taka, tapi saya ketika di build up gol tersebut Ramadan Sananta dalam posisi offside dan itu yang dari video dari VAR dan putusannya tidak berpihak bagi Garuda Muda. Semakin menarik jauh lagi yang penuh drama, banyak modus yang masih akan tersaji untuk Anda tentunya. Tetap harus berkonsentrasi para pemain Garuda Muda. Abdul Qadir Rusanaf tadi ini baru saja masuk. Amral ya ketika sesama pemain di zona pertahanan Wahid Jonov Azabek yang sudah digantikan dirinya. Memang dalam dari Arhan saat sudulan dari Ramadan Sananta dilanjutkan dengan sebuah pandang tadi. Rizky harus kembali percaya para pemain Garuda Muda sudah ada kesempatan tadi dengan gol yang dianulir, kedua berikutnya juga akan datang kalau terus upaya optimal melakukan serangan terukur. Faizul Ayat Rahman Aliyah tadi dengan ancaman di sisi kanan pemain berganti Amrawiyah. Abdul Rauf berikan umpan yang cukup mengancam, gagal dimanfaatkan tadi oleh Gazurnek. Jalur tidak ada intercept. Tadi akan dihentikan oleh referee Shin Hao. Ya. Ya.
harus loncat riset para pemain dan juga pendukung dari Garuda Muda setelah euforia dan juga emosionalnya para pemain menyambut gol dengan bertubi-tubi tekanan dirasa di wilayah pertahanan. Ada chance tadi didapat tapi dianulir dengan terlibatan VAR. Sipakor Judo asal Thailand memberikan masukan bagi wasit utama Sekit A untuk melirik ke monitor sisi lapangan. Belum jadi pemain yang akhirnya hasil menggetarkan gawang Indonesia. Ini pemain pengganti ya, masuk di babak kedua. Ada refleksi yang membuat kali ini sangat bisa masuk ke Indo dan kemudian disambut dengan satu sentuhan yang sangat luar biasa dari Hussein Nurchaya. Walaupun ada yang ini sebenarnya mendapatkan pergerakan dari Northside ya, Rizky Ridho di depan Ecep, kemudian juga ada Ari. Namun dia lebih menyambut umpan crossing tadi, mencari space di antara dua pemain bertahan dari Garuda Muda. Kecantikan dari pemain pengganti Hussein Nurchaya juga melanjutkan aksi impresifnya menciptakan gol krusial bagi Uzbekistan di momen penting di mana sebelumnya pun demikian. Dan kali ini dia juga mampu bisa mendapatkan peluang dan diselesaikan dengan baik. Sangat disayangkan setelah sempat unggul tapi dianulir kali ini. Nurchaya dan Uzbekistan 10-3 meraih keunggulan 1 gol atas pasukan Garuda Muda. Kita harapkan terus terpompa motivasi dan juga bisa membantu kembali pasukan Aswan Sinteyong kali pertama mereka dalam situasi seperti ini. Masuknya Muhammad Qadir Hamdulillah dengan nomor 5 yang berlokasi di sisi kanan. Umpannya begitu direct. Giano juga pemain yang tampil di Arab Saudi di rotasi. Bila kali ini memulai dari bangku cadangan tapi kembali menjadi memiliki kemampuan istimewa dan bisa menambah lagi daya gedor dari Uzbekistan. Masuk Ruslan Bek Gianov yang menggantikan Alisher Odilov. masih panjang waktu tersisa tadi pasukan Garuda Muda kemudian datang menghalau jalan itu dari bola itu mengesankan di area berbahaya. Ambal lihat tadi Nurchaya kembali buka lagi satu kesempatan bagi pemain berganti. Ruslan Bekjianov masih belum mampu diarahkan bola tepat sasaran. Ya, Ando Ari juga tadi tidak terlalu berlebihan bereaksi. Dia sudah mempersempit ruang. Dia sangat baik ruang lagi. Kembali sepakat dari prospek Faisulayas. Betul-betul sangat berbahaya. Lalu bebas para pemain Uzbekistan untuk bisa melepaskan tendangan-tendangan pada arah gawang. Ando Ari ini yang harus lebih dicermati oleh para pemain Indonesia. Kita lihat space yang ikut dan pemain Uzbekistan itu sudah bisa mereka manfaatkan untuk bisa melepaskan tendangan. Kesalahan-kesalahan harus bisa dibuang dari aksi pasukan Garuda Muda. Uzbekistan tidak bisa menghukum dalam situasi seperti ini. Ball retention untuk mereka luar biasa dan langsung berbuah tekanan lagi bagi pasukan Garuda Muda. Ini yang harus bisa dengan baik diperbaiki. Tendangan bebas akan diambil oleh Jamaludinov. Pendek kali ini ulang lagi didapat ke Arhan dan menghalau Jamaludinov upaya lagi untuk bisa mengacak dari sisi flank sebelah kanan. Kali ini Ruslan Bekjianov coba lewati hadangan yang begitu optimal diberikan oleh Pratama Arhan tadi. Harus dari Pratama Arhan yang
yang ya walaupun kesempatan akhirnya tetap didapat oleh Uzbekistan mendapatkan tendangan penjuru di pojok, namun upaya yang tadi dilakukan oleh